Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh soal untuk persamaan gas ideal. Di sini menggunakan atau diterapkan pada hukum 1 termodinamika pada sistem tertutup. Ini soal-soalnya saya ambil dari buku Termodinamika Cengel. Sekarang kita kerjakan misalnya nomor 4.56. Nomor 4.56 ini diketahui sebuah tangki berisi hidrogen pada 250 kilopascal dan 550 Kelvin. Kemudian gasnya didinginkan sampai temperaturnya turun ke temperatur 350 Kelvin. Tentukan tekanan akhir tangki dan berapa jumlah perpindahan kalornya. Hidrogen ini termasuk salah satu yang bisa dianggap sebagai gas ideal. Nah, karena bisa dianggap sebagai gas ideal, maka gas hidrogen ini bisa kita cari propertinya dengan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan RT. Di sini mula-mula kita harus mencari V-nya dulu, karena yang ditanyakan itu adalah Q. Yang ditanyakan salah satunya adalah Q, kemudian di sini P ya, P-nya. Nah, P-nya ini berarti kan ada kondisi P awal, kemudian P awal ini berarti P1-nya, kemudian di sini P2. Di sini P2 pada kondisi setelah temperaturnya diturunkan. Kita cari dulu kondisi mula-mula, yaitu V-nya. Karena ini T-nya ada, kemudian R-nya ada, P1-nya ada. Maka itu bisa digunakan untuk mencari V1. V1 itu adalah R kalikan T dibagi dengan P. R untuk hidrogen. R untuk hidrogen bisa kita cari dari tabel termodinamika. Nah, hidrogen itu adalah 4,124. R-nya adalah 4,124 kilojoule per kilogram Kelvin, atau itu sama saja dengan kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. Dikalikan dengan T-nya 550 Kelvin. Kemudian ini dibagi dengan P1-nya 250 kilopascal. Ini bisa dicoret, kemudian hasilnya adalah 4,124 kalikan 550 9,0728. Nah, ini adalah V1-nya. Kemudian dari sini kita bisa mencari P2-nya. P2 sama dengan R kalikan T dibagi dengan V. Kenapa sekarang V2-nya sama dengan V1? Nah, ini masanya itu
konstan. Jadi sistemnya adalah sistem tertutup. Jadi dalam sebuah sistem tertutup, masanya sama dengan konstan karena tidak ada gas yang keluar masuk ke dalam sistem. Kemudian rigid. Kalau rigid, kaku, itu artinya kan tangki tidak bisa berubah bentuk. Artinya volume itu kan juga konstan. Kalau volumenya konstan, kemudian masanya itu sama dengan konstan, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa volume jenisnya itu juga pasti akan konstan. Karena volume jenis itu sama dengan V per M. Volume jenisnya konstan, maka V2 itu sama dengan V1. Nah, V2 sama dengan V1, maka ini bisa kita masukkan di perhitungan ini. Sehingga P2 sama dengan R kalikan T2 dibagi dengan V2. Nah, R-nya 4,124 kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin dikalikan T2-nya 350 Kelvin dibagi dengan V2-nya 9,0728 meter kubik per kilogram Kelvin per kilogram. Nah, ini bisa dicoret, kemudian meter kubik per kilogramnya ini bisa dicoret, sehingga hasilnya nanti dalam satuan kilopascal sebesar 4,124 kalikan 350 dibagi 9,0728 diperoleh 159 kilopascal. Nah, ini adalah P2-nya. Kemudian tentukan jumlah panas yang dipindahkan. Jumlah panas yang dipindahkan, jadi kalau kita lihat dari persamaan hukum termodinamika yang ke-1 atau hukum kekekalan energi, bahwa Q minus W sama dengan delta U plus delta KE plus delta PE. Perubahan kalor dikurangi dengan kerja sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan perubahan energi kinetik plus perubahan energi potensial. Tidak ada kerja yang dilakukan, W-nya bisa kita coret. Kemudian sistemnya stasioner, diam. Berarti delta KE sama dengan 0 dan delta PE juga sama dengan 0. Sehingga Q ini sama dengan delta U. Nah, ini adalah perubahan energinya. Kemudian perubahan kalor yang terjadi atau Q-nya Q sama dengan delta U, di mana delta U itu setara dengan CV dikalikan dengan DT. Sehingga Q itu sama dengan, ini U-nya U kecil ya, energi dalam spesifik, sehingga kalau ini Q-nya adalah Q besar, maka ini M dikalikan dengan CV dikalikan dengan delta T. Delta T-nya itu berarti T2 minus T1. Nah, kita tadi belum mencari berapa M-nya. M-nya bisa kita cari dulu sebesar V besar minus V kecil, yaitu 3 meter kubik dibagi V-nya 9,0728 meter kubik per kilogram. Diperoleh M-nya sebesar
3 dibagi 9,0728. 0,33 kilogram. Nah, ini M-nya. Kemudian kita masukkan 0,33 dikalikan CV-nya. CV hidrogen. Hidrogen. Nah, ini CV-nya adalah 10,187. 10,183. 10,183 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian dikalikan delta T-nya, T2-nya 550 dikurangi 300 Kelvin. Ini Kelvinnya akan hilang, kemudian ini kilogram, kilogramnya akan hilang. Nah, ini diperoleh 0,33 dikalikan 10,183 dikalikan T-nya 350. Berarti delta T-nya 200 sebesar 672 kilojoule. Nah, ini adalah perubahan kalor. Perubahan kalor yang terjadi pada proses ini. Nah, ini kira-kira cara menyelesaikan persamaan atau kasus aplikasi dari hukum termodinamika 1. Kemudian kita lihat yang berikutnya, 4.57. Sebuah ruangan dipanaskan dengan menggunakan heater. Diinginkan ruangan itu suhunya naik dari 7 menjadi 23 derajat selama 15 menit. Jika diasumsikan tidak ada kalor yang hilang dari lingkungan dan tekanan atmosfer itu adalah 100 kilopascal, tentukan daya yang diperlukan oleh heater. Diasumsikan panas spesifiknya konstan pada temperatur ruangan. Nah, misalnya ini berarti kan hampir sama, tetapi di sini kalau kita gambarkan ada sebuah ruangan. Nah, ini ukurannya 4 kali 5 kali 6 meter. Kemudian suhu mula-mula 7 derajat Celcius. Di sini ingin dinaikkan menjadi 23 derajat Celcius. Kemudian diasumsikan Q sama dengan 0 karena tidak ada losses yang keluar dari lingkungan atau tidak ada pertukaran kalor antara sistem ini dengan lingkungan. Nah, kalau diasumsikan tidak ada losses, berarti tidak ada pertukaran kalor, berarti Q-nya sama dengan 0. Kemudian kita yang ditanyakan adalah berapa daya heater. Berarti kita harus tahu berapa massa udara yang ada di dalam ruangan ini. Massa udara yang ada di ruangan bisa kita cari dengan cara yang mirip seperti nomor tadi, yaitu
kita tentukan dulu volume jenisnya. Volume jenis berarti P1V1 sama dengan R kalikan T1. Kondisi awal itu berarti pada 7 derajat Celcius. Diasumsikan ini Cp sama dengan konstan. Panas spesifik ya, karena ini panas jenis ya, panas jenis itu diasumsikan konstan. Berarti ini V1 sama dengan R untuk udara 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin dikalikan T1-nya 7 berarti 273 plus 7 sama dengan 280 Kelvin dikalikan 280 Kelvin dibagi dengan pada tekanan atmosfer ya. Pada tekanan atmosfer berarti ini adalah 100 kilopascal. Berarti ini diperoleh P1-nya 0,8036 meter kubik per kilogram. Ini adalah P1-nya. Kemudian massa udara berarti volumenya adalah 4 kali 5 kali 6 meter kubik dibagi dengan 0,8036 meter kubik per kilogram. Diperoleh massa udaranya sebesar 149 kg. Nah, ini adalah massa udara yang harus dipanaskan. Kemudian berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan udara dari 7 sampai ke 23 derajat Celcius. Nah, ini sama seperti tadi, Q minus W sama dengan delta U plus delta EK plus delta EP. Ini tidak ada kerja, ini stasioner, maka Q sama dengan M, Q sama dengan delta U besar dulu. Q sama dengan delta U. Atau Q sama dengan M dikalikan dengan delta U. Ini sama dengan M dikalikan CV kalikan T2 minus T1. Ini CV ya. Massa udara itu adalah 149 kg dikalikan CV udara. CV udara itu bisa dicari dari sini 0,718. Kilojoule per kilogram Kelvin dikalikan dengan perubahan temperaturnya yaitu 16 Kelvin. Diperoleh Q-nya sama dengan 149 dikalikan 0,718 dikalikan 1712,712 kilojoule. Nah, ini harus bisa
didinginkan dalam waktu 15 menit. Supaya sampai di kondisi kedua ya. Berarti daya yang dibutuhkan oleh heater, P heater, itu sama dengan, bukan P, W daya heater ya. Atau P juga bisa karena persatuan waktu. P heater itu sama dengan 1711,712 kilojoule dibagi waktunya itu adalah 15 menit atau 15 kali 60 yaitu 900 detik. 900 sekon sama dengan ini dibagi 900 yaitu 1,9 kW. 1,9 kilowatt. Nah, ini dari kilojoule per sekon sama dengan kilowatt. Demikian contoh untuk penyelesaian hukum 1 termodinamika pada gas yang berlaku persamaan gas ideal.